سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa damna fa'i ulumi al-imam al-mujaddid hujjatul islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamad Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali at-Tusi at-Tabarani asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ulumi sa'ir masyayikh fid darain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita kitab Ayyuhal Walad. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'mal lam tajidil ajra. Siapa yang tidak beramal, jikalau engkau tidak beramal, jikalau engkau tidak bekerja, lam tajidil ajra, niscaya engkau tidak mendapat pahala, niscaya engkau tidak mendapat upah, niscaya engkau tidak mendapatkan gaji. Ya. Ibarat orang yang bekerja, jikalau dia bekerja, ya mendapat gaji. Jikalau dia tidak hanya menganggur, tidak mau bekerja, ya tentu tidak mendapat upah, tidak mendapat gaji dari atasannya. Ruqyah diceritakan, anna rajulan min fi bani Israil, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Bani Israel, abadallahu ta'ala sab'ina sanatan, ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 70 tahun. Masya Allah. Karena memang mereka, ya sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka usianya sangat panjang-panjang. Sedangkan usia Nabi Muhammad SAW baina sittina atau sab'ina, di antara 60 atau 70 saja. Ya, walaupun memang ada yang sampai 100, tapi itu tentu tidak banyak. Fa'aradallahu ta'ala ayyajluwa 'alal malaikati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan menampakkan kisah ini, menceritakan kisah ini kepada malaikat-malaikatnya. Fa'arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbirhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus ya salah satu malaikat untuk mengkhabarkan kepadanya, bertanya kepada hamba ini, annahu matilkal ibadah la yaliqu bihil jannah, sesungguhnya ibadah dia itu yang selama 70 tahun itu tidak memasukkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamna ballagahu, maka tatkala malaikat itu sampai kepada salah satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal tadi, qaulal 'abid, maka hamba itu pun mengatakan, menjawab, nahnu khuliqna lil ibadah, kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambagi lana an na'budahu, maka sudah sewajibnya, sepatutnya, seharusnya ya kami sebagai hamba tentu beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Falamma raja'al malaku, maka tatkala malaikat itu pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, mada qala abdi, apa yang dikatakan hambaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya seperti ini bukan karena tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala alimun khabir, alimun bidati sudur. Allah mengetahui semuanya, yang gaib, yang nyata, yang terang-terangan, yang tersembunyi, semuanya Allah mengetahui. Tapi bertanya di sini justru dalam rangka ikhbar, menghabarkan, menyampaikan kepada hamba-hambanya. Qala ilahi, malaikat mengatakan, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala al-'abdu, engkau lah yang maha mengetahui atas apa yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh hambamu itu. Masya Allah. Faqala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, apabila ia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, fanahnu ma'al kirami la nu'ridu anhu, maka aku pun atas kemuliaanku, aku pun tidak akan pernah berpaling darinya. Ishhadu, maka saksikanlah ya malaikati, wahai para malaikatku, anni qad ghafartulah, sesungguhnya aku sungguh telah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Ya. Jikalau seorang hamba tidak berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun tidak akan berpaling kepadanya. Subhanallah, Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu
sebelum engkau dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalmu sebelum engkau ditimbang. Rawahu Ibnu Mubarak, dikatakan oleh Ibnu Mubarak fi Zuhud dalam kitab Zuhud, dan Imam Ahmad juga dalam kitab Zuhudnya, Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya. Kemudian Imam Ghazali pun menuliskannya dalam kitab Ihya. Dikatakan ini adalah mauquf, ya, perkataan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi perkataan ini sangat luar biasa sekali, bahwasanya kita harus menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita. Memang kita dianjurkan untuk memiliki waktu ya khusus untuk hisab, menghisab diri kita, terutama memang ketika sholat malam. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena malam itu adalah malam yang paling berkesan ketika seorang hamba ingin bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah min da'bis shalihin, di antara kebiasaan adat kebiasaannya para hamba-hamba Allah yang soleh. Ini sangat luar biasa, itulah kesempatan yang sangat luar biasa. Yang berapa banyak bahkan para nabi, para rasul, mereka hukum bagi mereka sholat malam itu bukan sunnah, melainkan sudah menjadi kewajiban. Ya, karena di situ ada kenikmatan yang mereka rasakan, yang tidak pernah dirasakan kecuali orang yang merasakannya, kecuali orang yang melakukannya. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Ya, bahkan guru-guru kami pun mengatakan, mengijazahkan amalan, dan silakan boleh diamalkan. Ketika qiyamul lail, kita sholat malam, kita dianjurkan untuk membaca doanya Nabi Yunus, ya, karena doanya itu sangat luar biasa. La ilaha illa anta, tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin, i'tiraf, pengakuan sungguhnya aku adalah hamba-hambamu yang zalim. Ya, ini adalah kalimat sangat luar biasa, kalimat yang sangat menakjubkan, yang mana jikalau kita benar-benar pahami, tentu akan memiliki efek yang sangat luar biasa. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa perkataannya? Man dhanna annahu bidunil jahdi yasil. Barang siapa yang menyangka, yang mengira sesungguhnya dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bidunil jahdi, dengan tanpa berusaha keras, yasil, dia akan sampai, fahuwa mutamannin, maka dia hanya berangan-angan, dia hanya ngigo, tidur di siang bolong. Dia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, tapi dia tidak mau berusaha. Wa man dhanna annahu bibadli juhdi yasil, dan barang siapa yang mengira bahwasanya dengan usaha kesungguhannya, ya semata-mata maksudnya dengan usahanya dia, oh saya berusaha, saya yakin dengan usaha saya, pokoknya dia hanya menyandarkan dengan usahanya, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa muta'annin, maka sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang sombong, ya, orang yang seakan-akan tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia menuhankan usahanya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terlalu menuhankan usaha kita. Ya, kita berusaha, ya, kita berikhtiar, kita pun berdoa, maka setelah itu kita bertawakal. Maka kita silahkan berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi jangan hanya bersandar kepada usaha kita, karena usaha kita ada batasnya, pasti akan mentok. Ya, senantiasa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu hanya sebagai wasilah kita. Waqala Al-Hasan rahimahullah ta'ala, waqala Al-Hasan rahimahullah ta'ala, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, talabul jannati bila amal, mencari surga tanpa beramal, dzanbun minadz-dzunub, itu adalah dosa di antara dosa-dosa. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami di dalam At-Tabaqat As-Sufiyah, dan Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Awliya. Ya, di sini beberapa juga disebutkan. Jadi Masya Allah, talabul jannah bila amal dzanbun minadz dzunub, dia mencari surga Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa beramal, tanpa beramal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini adalah dosa. Iya, bagaimana dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak mau ngamal, tidak mau beramal, tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya omong kosong belaka. Waqala, dan dikatakan pula alamul haqiqah, yaitu orang-orang ahli hakikat, tarku mulahadatil amal, meninggalkan mulahadatil amal, memperhitungkan amal.
La tatrukil amal, tapi jangan meninggalkan amalnya. Kita tidak menghitung-hitung amalan kita, ya, tapi kita jangan sampai kita meninggalkan amal. Ya. Kita beramal, maksudnya tanpa memperhitungkan amalan-amalan kita. Seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdik, yaitu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang menundukkan hawa nafsunya, mempersiapkan dirinya, dan dia beramal untuk setelah kematian ini. Wal ahmaq, adapun orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawahu, barang siapa yang memperikutkan dirinya kepada hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah, tapi dia berharap ingin sampai kepada Allah, ingin sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ya, tentu ini seakan sia-sia, dan orang ini hanya mengigo, ya, hanya berangan-angan saja. Dia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai hawa nafsu. Ya. Kita beribadah, kita tidak minum minuman, tidak berzina, tentu hawa nafsu ini mengelak, tidak mau. Ya. Bahkan puasa, ya, hawa nafsu tidak mau itu, maunya makan banyak. Akan tetapi neraka itu diikuti, dikelilingi oleh hal-hal yang enak-enak, hal-hal hawa nafsu. Maka jangan sampai hawa nafsu kita lebih mendominasi diri kita itu. Ya, karena sesungguhnya siapa yang lebih menikmati kenikmatan nafsu, hawa nafsu, syahwatnya, maka dia akan sulit sekali untuk merasakan kenikmatan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح